Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida pada MK Perpajakan 3A ya. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, adapun outline di hari ini ya, pertama kita akan membahas dasar hukumnya, kemudian pengertian-pengertian, kemudian ada pejabat dan jurusita pajak, ada penagihan seketika dan penagihan sekaligus, kemudian ada surat paksa, ada penyitaan, ada lelang, ada pencegahan dan penyanderaan, ada gugatan, permohonan pembetulan dan penggantian, yang terakhir ketentuan denda. Sebenarnya untuk pembahasan pada topik yang kedua ini, teman-teman, ini harusnya masuknya di materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir kaitannya dengan sengketa pajak. Namun, kenapa ini saya masukkan di depan? Ini supaya teman-teman ada gambaran nih. Nah, bagaimana prosesnya? Meskipun teman-teman belum masuk materi inti sebenarnya ya. Untuk level S1, pembahasan ini cukup diketahui ya, harus cukup diketahui saja, karena untuk implementasinya sendiri harus terjun langsung biasanya, kecuali kalau teman-teman sebagai staff tax gitu kan di suatu perusahaan, melewati ada proses sengketa, kemudian ada pengiriman surat paksa dari kantor pajak, kemudian lelang dan segala macamnya. Ini kalau ranahnya praktek ya harusnya ya. Cuman di level S1 belum masuk ke situ ya, belum masuk implementasi, baru teori dasar dan bagaimana pengaplikasiannya. Tapi untuk terjun di lapangan level 1 belum ya, belum masuk sini. Ini sebagai gambaran umum saja teman-teman ya, karena ini yang sering dilupakan dari beberapa masuk pokok bahasan pada mata kuliah perpajakan. Nah, untuk dasar hukumnya teman-teman, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 ya, tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kalau misalkan Bu, ini ada nggak sih undang-undang yang terbaru gitu kan tahun 2019 misalkan. Nah, selama pada peraturan perpajakan atau Ditjen Pajak tidak ada revisian undang-undang atau peraturan, itu artinya teman-teman masih menggunakan undang-undang terakhir, yang paling terakhir ya, yang paling update. Misalkan dia update-nya hanya di tahun 2000, setelah tahun 2000 tidak ada lagi, ya otomatis teman-teman menggunakan yang di tahun 2000, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa istilah yang dipakai untuk beberapa tema hari ini ya. Jadi ada beberapa istilah yang dipakai kaitannya dengan surat paksa ya, atau penagihan pajak dengan surat paksa. Oke, yang pertama ada penanggung pajak. Oke, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajaknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Berarti kan karena kita konteksnya peraturan perpajakan, berarti yang dipakai adalah ya undang-undang pajak gitu ya. Jadi si penanggung pajak ini bisa masuk kategori wajib pajak orang pribadi atau kategori wajib pajak badan ya. Kemudian untuk penagihan pajak ya, serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Kalau yang penagihan pajak ini yang melakukan bukan penanggung pajak ya teman-teman. Kalau penanggung pajak berarti adalah wajib pajak yang dia harus melunasi utangnya, melunasi kewajibannya. Tapi kalau penagihan pajak ini adalah dilakukan oleh jurusita, si penagih pajak ya. Jadi penagih pajak atau jurusita ya melakukan penagihan terhadap
WP si penanggung pajak tadi yang ada di poin pertama, ya, dengan cara apa? Dengan cara menegur, memperingatkan, ya kan? Kemudian memberikan surat paksa, biasanya berupa bentuk surat paksa atau berita acara, ya. Jadi penagihan pajak ini merupakan suatu tindakan ya teman-teman ya, tindakan atau salah satu solusi dari pajak atau fiskus untuk bagaimana caranya si penanggung pajak ini membayar atau melunasi kewajibannya ya. Kemudian untuk biaya penagihan pajak, kalau biaya ini dia masuk biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan ya, pengumpulan berita, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya yang masuk dalam ranah penagihan pajak. Kalau biaya, jadi teman-teman namanya fiskus atau DJP nanti dia akan memilih pejabat tertentu ya, memilih pejabat tertentu untuk melakukan penagihan pajak ke si penanggung pajak. Nah, di situ ada biaya yang akan dikeluarkan oleh fiskus ya, baik dia akan melihat dari pembuatan surat paksa ya, menyuruh SDM-nya si penagih pajak, kemudian dia akan membayar jasa penilai ya, kalau misalkan nanti kontaknya dia masuk ke lelang pajak ya. Kemudian biaya-biaya lain yang berkaitan selama proses transaksi penagihan pajak ya. Ini ada beberapa istilah yang dipakai. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pejabat dan jurusita pajak. Kalau pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak ya, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, surat lain, yang sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Oke, jadi ini adalah pejabatnya yang diutus oleh Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak ya teman-teman, untuk melakukan penagihan pajak atau jurusita pajak ya, yang terjun ke lapangan, datang ke rumah WP misalkan atau ke kantor atau instansi WP pajak baik orang pribadi maupun badan. Nah, kemudian nanti membawa surat, biasanya surat berita acara atau surat paksa gitu ya. Membawa, kalau kita ranahnya jurusita ya, kalau yang datang itu adalah jurusita, nanti mereka akan langsung datang membawa surat sita penyitaan, dan hari itu juga barang-barang akan dibawa biasanya. Tapi masih ada toleransi ya dari sisi pajak, toleransinya 24 jam sih teman-teman ya, dari surat terbitnya surat paksa atau surat penyitaan tersebut ya. Oke. Menke berwenang untuk menunjuk ya, yang tadi saya bilangnya. Jadi Menteri Keuangan itu dia akan menunjuk pejabat tertentu yang melakukan penagihan pajak ya. Kalau di pusat seperti itu, tapi kalau di daerah ya berarti kepala daerah nanti akan menunjuk pejabat daerah. Ya, begitu. Oke, ini masih selanjutnya. Kita beralih ke jurusita pajak. Kalau jurusita pajak di sini adalah pelaksana tindakan penagih pajak ya, yang meliputi penagihan seketika dan penagihan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Oke, tugas jurusita apa sih teman-teman? Nah, yang pertama, mereka akan melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan penagihan sekaligus. Ya. Kemudian yang kedua, memberitahukan surat paksa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Kemudian yang terakhir, melaksanakan penyanderaan ya, penyanderaan barang di sini maksudnya ya, berdasarkan surat perintah penyanderaan. Jadi kalau belum ada surat penyanderaannya, kita nggak boleh ya, misalkan saya sebagai WP atau ya saya WP orang pribadi misalkan, selama surat perintahnya, surat penyanderaannya nggak ada gitu kan, ya kita jangan dikasihkan barang kita, jangan ya. Oke. Kemudian penagihan seketika dan sekaligus ini loh teman-teman dari deskripsinya ya.
Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita, ya. Jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Nah, jadi teman-teman gini, jurusita yang ditunjuk oleh si Fiskus atau Kementerian Keuangan manakala ini adalah pajak pusat, ya, itu akan melakukan penagihan atau akan melakukan penyitaan, ya, penyitaan barang, dokumen, dan lain-lain kepada si penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Misalkan jatuh temponya misalkan 30 April, ya, misalkan 30 April. Nah, kalau terindikasi si WP ini memang konotasinya dia dianggap sudah ada tanda-tanda gitu ya, atau skeptisme, dia dia ada penggelapan pajak atau dia memang sengaja tidak mau melunasi pajak. Nah, itu mereka akan melakukan penagihan seketika dan atau sekaligus. Ya, jadi sudah ada indikasi, karena nggak mungkin si Fiskus atau kantor pajak tiba-tiba datang ke rumah si WP, melakukan penagihan pajak, kemudian melakukan penyitaan sampai ke ranah penyanderaan, nggak mungkin tanpa alasan gitu kan. Jadi memang kondisinya kalau ini sudah masuk ke level tinggi di mana wajib pajak itu tidak mau membayar pajaknya atau tidak mau melunasi utangnya, baik keseluruhan atau maupun sebagiannya. Jadi ini konteksnya sudah ranah pelanggaran, ya, pelanggaran undang-undang perpajakan. Nah, jurusita pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Nah, dilakukan SPP SS diterbitkan apabila yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia nih teman-teman. Jadi si kantor pajak ini sudah tahu nih, karena si WP atau si penanggung pajak ini akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ya kan, keluarlah yang namanya surat perintah atau SPP SS. Kemudian yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Kalau yang ini sudah diketahui bahwa si WP itu sengaja mengecilkan asetnya, memindahkan barang-barangnya, dialihkan ke tempat lain nih teman-temannya. Jadi sudah ada indikasi, sudah ada tanda-tanda. Kan biasanya si Fiskus itu kan tahu ya, karena dia memiliki track record perbankan orang tersebut atau WP tersebut, dia memiliki lalu lintas lawan transaksinya, siapa, di mana. Nah, itu Fiskus tahu sekali. Makanya apalagi kalau kondisi sekarang sudah ada transparansi, ya. Transparansi akan lebih mudah untuk si Fiskus melacak seorang WP atau penanggung pajak. Apalagi kalau untuk nominal-nominal yang angkanya sudah masuk ratusan juta ke atas, itu pasti sudah akan disorot oleh Fiskus. Kemudian yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya. Nah, ini juga sudah indikasi, ya. Jadi si WP ini sudah ada indikasi dia mau merger, misalkan akan mengakuisisi, ya kan, atau mungkin dia akan memekarkan atau melebur menjadi perusahaan baru. Nah, ini udah ketahuan nih teman-teman, karena mereka kan memiliki kewajiban, harusnya kan dilunasi dulu pajaknya, tapi belum dilunasi, malahan justru mau merger duluan atau mau akuisisi duluan. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi akan keluar tuh yang namanya SPPSS. Kemudian yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Nah, ini manakala sudah kelihatan bahwa si instansi atau perusahaan atau usahanya si WP sudah jelas dibubarkan oleh yang bubarin siapa? Yang bubarin adalah pengadilan negeri, ya, atau bukan oleh negara. Nah, ini udah kelihatan nih teman-teman, ya. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak. Nah, ini tandanya kalau misalkan sudah ada dia udah mau mulai pilot nih, ya, pilot atau bangkrut atau gulung tikar. Nah, ini juga kelihatan. Sudah mau kelihatan bangkrut, sudah mau bangkrut tapi belum bayar pajak. Nah, keluarlah namanya SPPS. Tuh.
Oke, berikut. Oke, surat paksa. Kita tahu ya, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah baca sebelumnya di beberapa literatur perpajakan, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jadi teman-teman jangan salah ya, selain perintah membayar utang atau kewajiban perpajakan, ada biaya penagihannya nih teman-teman yang tadi saya bilang. Jadi si Fiskus atau Kementerian Keuangan itu dia akan mendelegasikan pejabat tertentu untuk melakukan penagihan pajak atau yang tadi jurusita. Nah, itu kan butuh biaya ya teman-teman ya. Kemudian proses perjalanan, urus dokumen atau berkas segala macam ya kan. Kemudian nanti proses lelang barangnya dan seterusnya. Nah, itu juga muncul biaya-biaya di situ. Oke, surat paksa sekurang-kurangnya meliputi, jadi di dalam surat paksa teman-teman ada 4 ini ya. Ada nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, kemudian ada dasar penagihan, ada besarnya utang pajak, kemudian ada perintah untuk membayar. Jadi akan kelihatan di situ. Jadi WP-nya siapa, alamatnya di mana, kemudian dasar penagihannya berdasarkan apa, kemudian utangnya berapa sih gitu kan, pajaknya, kemudian kapan sih harus dilunasi, ada tanggal jatuh temponya. Kemudian surat paksa diterbitkan apabila ada 3 poinnya teman-teman. Yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak ya. Jadi sengaja tidak melunasi nih teman-teman konteksnya. Dan pernah diterbitkan surat teguran. Jadi sudah karena si WP ini dia sengaja tidak mau melunasi utangnya, sama si Fiskus diterbitkan surat teguran atau surat peringatan ya, atau surat lain yang sejenis. Kemudian yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Ini maksudnya adalah ya sudah karena si WP ini belum lunasi utang pajaknya, dikeluarkanlah yang namanya surat paksa, ditagih seketika dan sekaligus. Ya ditagih hari itu ya, ditagih hari itu tanpa ada konfirmasi. Kalau penagihan seketika ya tiba-tiba ya teman-teman ya hari itu gitu kan. Tapi kalau yang sekaligus ya hari itu diinfokan, hari itu juga diambil barangnya, karena kan selain surat paksa juga ada barang-barang atau aset-aset yang nanti akan dibawa. Kemudian penanggung jawab tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam keputusan persetujuan angsuran. Nah, ini juga konteksnya jika tidak sesuai dengan persetujuan di awal ya teman-teman ya. Misalkan dari tadinya sebelumnya memiliki perjanjian dengan Fiskus akan dibayar atau akan dicicil dengan angsuran sekian persen, berapa kali angsuran gitu kan, pokoknya berapa, bunganya berapa gitu kan, sanksinya manakala dia melanggar atau investasi berapa bulan nggak dibayar misalkan, tuh ada di kontraknya ya. Misalkan ini konteksnya jika si WP atau si penanggung pajak ini mempunyai perjanjian khusus ya dengan si Fiskus. Nah, kelanjutannya ya, untuk surat paksa terhadap orang pribadi, jadi ada 2 jenis. Kita tahu bahwa WP itu ada WP orang pribadi maupun WP badan. Untuk orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak ya, apabila ya, jadi jurusita itu akan memberikan surat paksa kepada si WP itu manakala ya, dia yang pertama sebagai penanggung pajak, kemudian orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Nah, sudah susah dihubungi, tidak bisa ditemui. Nah, keluarlah surat paksa nih teman-teman. Sudah dia nggak mau bayar pajak itu kan, susah ditemui, ya udah keluar namanya surat paksa. Kemudian salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi. Ini apabila si penanggung pajaknya teman-teman atau si WP-nya sudah dalam keadaan meninggal dunia, belum lunasi pajak tapi sudah meninggal duluan. Nah, dan ahli warisnya pun tidak mau mengurus. Nah, itu kita dari Fiskus akan keluar surat paksa. Tetapi kalau misalkan
dari ahli warisnya dia ada itikat baik untuk mengurus, apalagi asetnya besar, pajak yang dibayarkan besar gitu kan, hampir ratusan maupun miliar, tetap surat paksa akan muncul ya, maksudnya surat paksa akan diberikan oleh jurusita, ataupun harta warisannya belum terbagi. Nah, apalagi kalau hartanya belum terbagi ya teman-teman ya. Kalau harta warisannya belum dibagi, otomatis kan dari harta warisan yang belum terbagi tersebut ada haknya si ahli waris ya, 1, 2, 3 siapa gitu kan. Kemudian juga ada hak pajak di situ. Nah, makanya supaya lebih mudah kalau kita berikan surat paksa, maksudnya konteksnya di sini surat paksa itu tidak harus yang negatif, tidak ya, karena kondisinya kan memang si WP sudah meninggal. Ini masih ada toleransi supaya apa? Supaya si ahli warisnya itu segera lebih mendahulukan urusan pajak, lebih membayar pajak terlebih dahulu, baru dibagikan begitu ya warisannya. Yang keempat, para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah terbagi. Nah, kalau ini kondisinya agak berbeda dengan nomor 3. Kalau yang nomor 3 itu belum dibagikan, hartanya sudah meninggal tapi belum sempat membagikan harta warisan kepada ahli waris. Kalau yang keempat itu konteksnya sudah dibagi. Nah, sudah dibagi pun juga tetap harus ada kewajiban membayar pajak ya teman-teman ya. Misalkan sudah dibagi ke istri, misalkan yang meninggal adalah suaminya, misalkan dia punya 3 anak, dibagikan 1, 2, 3 ya kan, kemudian mungkin dibahkan atau diwakafkan kemana. Nah, harta yang dibagikan itu tadi teman-teman itu memiliki atau terkandung kewajiban pajak di situ. Nah, itu juga harus dibayar ya, sesuai dengan yang punya si ahli warisnya siapa, dia punya asetnya apa, sekian persen, hitungannya berapa. Nah, itu juga ada kewajiban untuk dilunasi. Apabila tidak segera atau tidak diindahkan oleh si WP pajak itu sendiri, ya otomatis surat paksa akan diberikan oleh jurusita. Nah, untuk yang badan, ini jurusita akan memberikan surat paksa terhadap badan apabila, kalau orangnya sih tahu ya, ada pengurus, ada kepala perwakilan, kepala cabang, ya dan seterusnya. Nah, untuk pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha, ini jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang yang dimaksud dalam angka nomor 1. Jadi kepada siapa sih kalau badan itu? Jadi kalau badan kan banyak ya teman-teman, bisa pengurus, misalkan satu perusahaan ya berarti bisa perwakilan atas nama yang ada NPWP. Misalkan perusahaan A, dia mewakilkan NPWP atas nama A ya, orangnya tersebut ya, atau langsung ke nama instansinya. Atau kalau misalkan perusahaan tersebut memiliki cabang ya berarti cabangnya ya, cabangnya. Kemudian yang penanggung modal. Nah, kalau misalkan ada CV, firma, ya itu kan juga ada namanya penanggung modal. Nah, itu juga berarti orangnya ya teman-teman ya. Atau mungkin pegawai tetap yang memiliki usaha juga ya. Jadi selain dia sebagai pengusaha di suatu instansi, dia juga memiliki usaha di luar. Nah, itu juga merupakan ini teman-teman ya, merupakan orang-orang yang diberikan surat paksa terhadap badan. Nah, kalau misalkan Bu di nomor 1 itu orangnya semua nggak bisa ditemui, misalkan pengurus nggak bisa, kepala perwakilan nggak bisa, kepala cabang nggak bisa, penanggung ya, penanggung pemilik modal, penanggung jawab pemilik modal nggak bisa juga. Nah, berarti bagaimana Bu? Ya berarti mau nggak mau adalah karyawan, salah satu atau beberapa karyawan yang ada di perusahaan tersebut teman-teman. Memang sih tidak secara langsung harusnya tidak boleh, tapi karena memang petingginya, pengurus, kepala perwakilan yang perusahaan tidak ada semua di poin nomor 1 tadi, ya otomatis surat paksa akan diberikan kepada bawahannya, karyawannya ya. Jadi beberapa karyawan atau mungkin yang disekiranya oleh Fiskus sekiranya selalu standby begitu dan tahu informasi tentang petinggi yang ada di perusahaan. Jadi akan diberikan kepada pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan ya. Apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang itu tadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah,
Sekarang penyitaan. Bahasa atau definisi dari penyitaan itu sendiri adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Nah, oke, jadi yang melakukan penyitaan siapa, Bu? Yang melakukan penyitaan adalah jurusita yang tadi sudah diutus ya, diutus oleh Kementerian Keuangan kalau untuk pajak pusat, tapi kalau untuk di daerah ya berarti kepala daerah ya atau tingkat provinsi atau mungkin kota ya, kota, provinsi atau mungkin kabupaten yang diutus ya. Jadi orang yang melakukan jurusita ini adalah orang-orang khusus yang disuruh. Oke. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak ya, dalam hal ini adalah WP dalam jangka waktu 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Di sini ada dalam waktu 2 nih. Oke. Nah, 24 jam ya. Waktu 2 kali 24 jam, artinya kan 48 jam ya. Setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Jadi kalau emang nggak ada inisiatif selama 2 hari ya, selama 2 hari setelah kita nih misalkan si WP sudah diberikan surat paksa nih, setelah 2 hari kok nggak segera melunasi gitu kan, nggak ada etikat baik, ya sudah akhirnya kita akan di hari ketiga atau hari keempat nanti pejabat atau jurusita yang disuruh tadi, yang diutus tadi akan datang menyita aset-aset si penanggung pajak teman-teman atau si WP-nya. Ya. Penyitaan dilakukan oleh jurusita disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa. Artinya ada saksi pada saat mau menyita barang, menyita aset, dokumen dan segala macam, itu ada saksinya teman-teman. Minimal 2 saksi yang sudah dewasa ya, merupakan penduduk WNI, dikenal juga oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya serta independen. Itu yang penting. Nah, untuk jenisnya apa saja Bu barang yang disita? Nah, kalau untuk barang yang disita dapat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Contohnya kalau untuk barang bergerak itu teman-teman tahu ya, ada mobil, ya kan, kemudian ada saham, obligasi, kemudian emas, itu kan yang semuanya berjalan tuh ya. Kemudian kalau yang barang yang tidak berjalan atau tidak bergerak bisa seperti mungkin tanah, kemudian gedung ya, dan lain seterusnya. Oke, masuk lelang teman-teman. Nah, kalau kondisinya tadi sudah dilakukan sudah disita gitu kan, disita, kemudian kelanjutannya bagaimana Bu? Nah, barang yang tadi sudah disita manakala setelah penyitaan, yang pertama dipaksa dulu, surat paksa, kemudian surat penyitaan, belum ada etikat baik, belum ada pelunasan dari si WP untuk membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya, dilakukanlah pelelangan teman-teman atas barang tersebut ya. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Nah, apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak segera dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui sistem lelang, teman-teman. Nah, jadi kalau si WP masih ingkar gitu kan, si WP sudah dikasih surat paksa nih, sudah kasih surat peringatan, nggak diindahkan, kemudian dikasih surat paksa ya, surat peringatan, surat paksa sudah, kemudian lakukan penyitaan barang nih, kok nggak ada gubrisan sama sekali, misalkan nggak ada respon sama sekali kan, ya sudah akhirnya barangnya yang tadi diambil itu dilelang. Tujuannya apa Bu lelang ini? Nah, tujuannya adalah sebenarnya lelang ini kan kita tahu ya, kalau teman-teman sudah pernah di Pegadaian atau mungkin di perusahaan-perusahaan lelang ya. Jadi barang yang tadinya misalkan harganya dia 10.000, dia akan dilelang sesuai dengan nilai tertinggi. Nanti siapa yang menawar dengan harga lebih besar, berarti ya itu yang akan menjadi milik si penawar yang lebih tinggi. Itu biasanya secara umum lelang seperti itu ya, kalau yang saya tahu. Nah,
Kalau untuk konteks yang sekarang ini teman-teman, karena ini barangnya adalah barang sitaan ya, barang sitaan yang tidak ada respon sama sekali, waktu untuk menuju ke masa lelang ya dari si WP, ya otomatis barangnya akan dilelang. Nah, nanti manakala sudah mendapatkan angka yang tertinggi dari penawaran si penawar lelang yang paling tertinggi, misalkan dapat nih, oh tadinya harganya awal 10.000 nih dari pengelola lelang ya, kemudian ditawar sampai dapat angka misalkan 18.000. Nah, itu sudah gak ada lagi yang mau berani angka tinggi. Nah, mentoklah tuh angka 18.000 close price yang akan dipakai. Nah, itu nanti kemana uangnya? Nah, uangnya nanti akan dipakai untuk melunasi pajak yang tadi terutang teman-teman oleh si penanggung pajak. Jadi si penanggung pajak karena nggak mampu akhirnya disita barang-barangnya, aset segala macam, kemudian barang tersebut dilelang ya kan, dilelang nanti dengan harga yang tinggi untuk jadi uangnya akan kemana? Akan untuk untuk melunasi pajaknya ya teman-temannya. Kalau misalkan barangnya banyak yang dilelang, kemudian pada saat di tengah jalan sudah memperoleh nilai nominal dari nilai dasar utang pajaknya, ya nanti di stop teman-teman biasanya. Jadi misalkan utangnya 100, katakanlah misalkan utangnya 100 miliar ya, sudah menempuh nih angkanya, udah dapat dari hasil total lelangnya sudah mencapai 1 miliar juga. Nah, itu akan di stop. Nah, sisanya bagaimana Bu untuk barang-barang yang tidak jadi dilelang, yaitu nanti akan dikembalikan ke si penanggung pajak ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu. Nah, ini masih lanjutannya. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Jadi teman-teman yang tadi saya ungkap di awal, selain ada biaya penagihan pajak, kemudian alurnya ada surat paksa, sampai penyitaan, sampai ke transaksi lelang. Nah, itu semuanya ada biaya. Nah, bagaimana sih WP ini melunasi? Si WP atau si penanggung pajak ini tidak hanya melunasi kewajiban atau total dari utang yang terutang saja, tidak, tetapi juga harus membayar biaya penagihan pajak nih teman-teman ya. Jadi dari proses yang dari awal hingga akhir ya. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Jadi misalkan sudah dilelang nih Bu, kok tiba-tiba si WP melunasi utangnya begitu kan. Nah, itu ditambah 1% teman-teman. Jadi tarifnya yang tadinya cuma 100 miliar ditambah 1% dari pokoknya. Nah, itu yang harus dilunasi oleh si penanggung pajak ya. Kemudian besarnya biaya penagihan pajak adalah 50.000 untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan 100.000 untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan. Jadi ini ada biaya-biayanya ya teman-teman, 50.000 sampai 100.000. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat. Yang ini tadi sudah saya singgung ya di depannya. Apabila sudah mencapai misalkan utangnya 100 miliar nih, sudah cukup nih, sisa barangnya ya otomatis dikembalikan ke si penanggung pajak. Jadi tidak diambil oleh fiskus, tidak. Oke, untuk pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan itu sendiri adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi si WP atau si penanggung pajak ini tidak boleh keluar dari wilayah RI ini teman-teman. Jadi dicegah begitu ya. Dilakukan pencegahan karena kan dia tersangkut sandra pajak ya. Jadi udah kelihatan dia tidak ada etikat baik membayar pajak, kemudian dia mau lari dari negara Indonesia misalkan. Nah, ini dilakukan pencegahan sama kantor pajak.
Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang sekurang-kurangnya sebesar 100 juta. Nah, jadi ini nilai minimumnya 100 juta, teman-teman. Dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Ya. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan. Ya. Oke, jangka waktu pencegahan paling lama adalah 6 bulan ya. Jadi waktunya 6 bulan nih teman-teman. Diperpanjangnya kapan Bu? Diperpanjangnya ya selama-lamanya 6 bulan. Ya per 6 bulan dikumulatif ya, dikumulatif. Tetapi teman-teman pencegahan ini tidak berdampak pada terhapusnya utang si WP, tidak ya. Jadi memang nggak ada sangkut pautnya, jadi masing-masing. Oke, pencegahan dan penyanderaan berkelanjutan. Oke, kalau penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Jadi disandra teman-teman ceritanya. Bu, kok sampai segitunya? Iya, karena nominalnya besar, dia memang ingkar atau sengaja tidak mau membayar pajak ya. Sudah ada usaha, sudah ada surat peringatan, sudah ada surat penagihan pajak, sudah ada surat paksa, surat ada sampai dilelang, dia tidak ada etikat baik ya, mau nggak mau si Fiskus menyandra untuk beberapa waktu si WP ini. Nah, penanggung pajak atau si WP disandra, yang disandra tadi bisa lepas tuh apabila apa? Apabila sudah dilunasi teman-teman utangnya, baik utangnya maupun biaya penagihan ya, atau mungkin kalau misalkan dia muncul biaya lain-lain ya dia harus lunasi. Jadi semua harus lunas terlebih dahulu. Oke. Atau jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan misalkan ditetapkan 6 bulan atau misalkan 3 bulan ya, sudah selesai ya sudah, maka nanti akan dilepas. Jadi ini ngikutin peraturan pajak ya teman-teman ya. Oke. Untuk berikutnya kita ada gugatan. Oke, gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Kalau misalkan si WP atau penanggung pajak nih teman-teman tidak menerima nih, kok saya dikasih surat paksa sih suruh ngambil aset-aset saya. Nah, si WP ini melakukan gugatan. Gugatannya kemana? Gugatannya hanya bisa ke pengadilan pajak, ya, tidak bisa ke pengadilan negeri yang lain, tidak bisa. Jadi dia hanya bisa mengajukan permohonan mau menggugat, larinya ke pengadilan pajak. Nanti di situ dia ada PK segala macam ya. Dalam hal gugatan, penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak 5 juta. Nah, jadi ini misalkan gini teman-teman, pada saat si WP melakukan gugatan kan, dia mengajukan nih ke pengadilan pajak, kok ternyata dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan kan otomatis yang tadinya dia sudah digadang-gadang nih, oh ternyata si WP ini disandra nih barangnya disita segala macam, kan masyarakat pasti melihat ya. Nah, itu otomatis berimbas pada citra baiknya si WP. Makanya supaya si WP ini kembali namanya ya menjadi baik, si pajak akan melakukan ganti rugi justru ya. Tapi range-nya hanya sebatas 5 juta saja. Ini juga aturannya sudah ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. Oke. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lainnya yang sejenis ya. Jadi bisa dilakukan setelah, jadi si WP ini bisa mengajukan gugatan itu pada saat si WP sudah menerima surat paksa ataupun surat perintah atau yang sejenisnya itu teman-teman ya, itu setelah 14 hari. Bu, kalau misalkan sebelum 14 hari ya belum bisa ya, karena aturannya memang seperti itu. Jadi gugatan boleh menggugat setelah 14 hari dari pengiriman atau pemberian surat paksa, surat perintah ataupun sejenisnya. Oke.
Yang berikutnya ada permohonan pembetulan dan penggantian. Nah, penanggung pajak atau WP ya teman-teman dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam limit terdapat kesalahan atau kekeliruan. Jadi bisa nih misalkan ternyata ada salah angka, misalkan salah nominal, salah tulis, itu bisa teman-teman. Jadi si WP atau si penanggung pajak ini bisa melakukan permohonan pembetulan dan penggantian. Bisa ya. Dalam jangka 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus sudah mengurus nih teman-teman. Oh ternyata ada info dari si WP atau penanggung pajak ini bahwa dia mengajukan surat pembetulan. Ya, yang tadinya pertama di awal kok salah nih, sama si Fiskus sudah dicurigai nih. Oh, dia ada indikasi tidak mau membayar pajak. Ternyata dibetulin nih sama si WP. Oh, ternyata yang kemarin tuh salah nih. Harusnya angkanya sekian atau mungkin dari beberapa pos-pos yang mungkin salah ya, teman-teman ya. Bisa misalkan dari dia membuat laporan keuangannya, dari penjualan segala macam gitu kan. Ketemu tuh hasil akhirnya, ya udah akhirnya dilakukan permohonan untuk pembetulan dan penggantian. Ini boleh ya, jangka waktunya adalah 7 hari. Oke, yang terakhir kita ada ketentuan denda. Nah, penanggung pajak atau WP teman-teman ya dilarang dalam hal 4 hal ini. Pertama, memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, penyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita. Kemudian yang kedua, membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Ini nggak boleh ya teman-teman. Kemudian membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia. Ya, fidusia itu artinya dia pengalihan sementara. Jadi pengalihan sementara ke pihak si B, tetapi penguasaan barangnya masih dimiliki si pemilik benda gitu. Jadi cuma dia dialihkan cuma sementara untuk menghindari pemeriksaan pajak ini ya. Yang keempat, perusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sita. Ini juga nggak boleh, karena ini konteksnya kan si WP atau si penanggung pajak ini sudah masuk dalam ranah sitaan ya, sitaan sama sitaan oleh si juru sita. Oke. Penanggung pajak yang melanggar ketentuan dari poin 1 sampai 4 ini teman-teman dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Oke, tapi kalau misalkan si WP-nya itu dia koordinatif begitu kan, atau dia mau diajak kerjasama, ya nggak akan ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan sekiranya ada WP atau penanggung pajak yang memang dia benar-benar menghindari pajak banget gitu kan, sudah melakukan berbagai cara sampai ke penggelapan pajak, kemudian dia mencari cara supaya bagaimana nih hasil barang sitaan ini bisa seperti semula gitu kan. Nah, itu juga ada yang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa melihat apakah si WP itu akan benar terus, juga tidak. Tapi kita juga tidak bisa melihat apakah si Fiskus benar, juga nggak selalu juga ya. Oke, setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah ya ketentuan undang-undang yang berlaku dilakukan oleh juru sita dengan pidana penjara paling lama 4 bulan ya. Kalau ini konteksnya Oke, kalau ini konteksnya ya teman-teman ya. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja mencegah ya, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh juru sita pajak dipidana dengan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu ya. Dan dendanya sebanyak 10 juta teman-teman. Nah, jadi jadi ada memang kondisinya seperti itu ya. Jadi memang ada sanksi selain ada
penjara, juga ada sanksi berupa denda gitu. Nah, itu tadi ketentuan dari denda ya teman-teman ya. Oke, cukup. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini dengan metode pembelajaran asinkronus ya teman-teman ya, via video cukup. Oke, bagi teman-teman kalau sekiranya materi ini bermanfaat ya, teman-teman boleh like, boleh komen yang sopan ya teman-teman ya, boleh komen yang atau memberikan saran atau kritik boleh silahkan di-share atau mungkin subscribe silahkan untuk bisa melihat video-video saya berikutnya, untuk materi-materi pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dengan metode asinkronus. Oke, cukup. Oke ya, untuk kali ini. Oke, untuk seterusnya, untuk clue atau keyword di pertemuan kedua hari ini adalah surat penagihan. Jadi dimulai dari hashtag surat penagihan. Untuk yang komen pertama berarti 01 ya teman-teman, hashtag surat penagihan 01. Untuk yang komen berikutnya berarti hashtag surat penagihan 02 dan seterusnya. Oke, itu untuk keywordnya. Silahkan untuk teman-teman memberikan kesimpulan ya, atau ulasan kesimpulan yang ditulis pada kolom chat yang ada di YouTube. Oke, tentunya di YouTube saya ya, dengan channel Rida Sang Juara. Baik, itu saja untuk pertemuan kedua hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman, materinya masuk ke teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.